Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, berjumpa dengan saya, Penatua Anita Kurniati Dani, di dalam Selamat Berefleksi hari ini. Bahan renungan kita hari ini diambil dari buku Renungan Sahabat, Jumat 3 Juni 2022 dengan bahan bacaan Alkitab dari Galatia 6 ayatnya yang ke-7 sampai 10 dengan tema menabur kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengawali renungan hari ini dengan membagikan sebuah kisah inspiratif. Ada seorang anak laki-laki, dia sangat miskin. Dia hidup dari berjualan asongan dari rumah ke rumah. Suatu hari ia tidak memiliki uang lagi dan ia merasa kelaparan. Ketika ia sampai di sebuah rumah, ia memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah tersebut. Keberaniannya lenyap ketika pintu tersebut dibukakan oleh seorang wanita muda. Lalu ia tidak jadi untuk meminta makanan. Ia hanya meminta segelas air. Namun wanita tersebut memilih untuk memberikannya segelas susu besar. Ketika ia sudah habis meminumnya, lalu ia bertanya, berapa harga yang harus ia bayar? Tetapi wanita muda itu berkata, "Kamu tidak perlu membayar apapun. Kami diajarkan untuk tidak memberikan gantian untuk pembayaran segala sesuatu yang telah kami lakukan atas perbuatan baik kami." Lalu 11 tahun kemudian wanita tersebut mengalami sakit yang mengharuskan ia untuk melakukan perawatan secara khusus. Mengalami perjuangan yang panjang, akhirnya wanita tersebut sembuh. Ketika sembuh, ia khawatir tentang biaya pengobatannya. Ketika ia membuka tagihan dari biaya pengobatannya, di situ tertulis biaya pengobatan yang besar. Tetapi di bagian lain tagihan tersebut tertulis telah dibayar lunas dengan segelas susu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kebaikan dari seorang anak yang kini telah menjadi dokter. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada renungan kita hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia untuk menabur kebaikan dan tolong menolong di dalam keadaan yang terhimpit, di dalam kondisi yang terbatas pada saat itu, baik itu keterbatasan materi maupun keterbatasan dalam beribadah. Rasul Paulus menekankan untuk membangun relasi yang baik di dalam persekutuan berjemaat. Di dalam situasi yang terhimpit, diharapkan untuk saling berbagi kasih dengan sesama dan tolong menolong, serta pertolongan diberikan untuk mereka yang membutuhkan. Perbuatan baik yang kita lakukan bukan berorientasi pada balasan atau mendapatkan upah dari orang lain, tetapi perbuatan baik yang kita lakukan merupakan ucapan syukur kita karena kita lebih dahulu menerima kebaikan dari Tuhan. Menjadi anak Tuhan bukan semata-mata kita hanya menikmati kebaikan Tuhan, tetapi bagaimana kita hidup produktif di dalam kehidupan kita nyata. Perbuatan-perbuatan kita nyatakan untuk sesama kita. Di dalam Galatia 6 ayatnya ke-9 tertulis, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Bapak Ibu, dalam ayat Alkitab tersebut dituliskan ada banyak sekali godaan yang kadang membuat kita berhenti untuk menaburkan kebaikan. Seperti kadang kita merasa lelah, jemu, kita tawar hati. Bahkan kita kadang merasa lemah, kita menyerah, kita
kehilangan harapan dan berhenti untuk melakukan apa yang kita kerjakan. Banyak sekali godaan tersebut yang kadang membuat kita lemah. Seperti kadang kebaikan kita dinilai ada maksud tertentu, atau kadang kebaikan kita dinilai salah oleh orang lain. Bahkan kadang kebaikan kita dibalas dengan perbuatan yang tidak baik. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada hari ini kita diingatkan, tetaplah melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita harus selalu didasarkan dengan menaburkan kebaikan. Hidup menabur kebaikan bukanlah hal yang muluk-muluk, tetapi bagaimana perilaku sederhana yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulailah dari yang kecil, yang terdekat, yang ada di depan mata kita. Tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita. Jika hal yang kecil saja sudah sulit, yang dekat saja sudah susah, bagaimana kita mau melakukan perubahan di dalam kehidupan kita? Jangan pernah menyerah untuk melakukan kebaikan, walaupun kadang perbuatan baik kita dianggap kecil, atau jangan kecil hati ketika orang lain tidak menghargai kebaikan kita. Walaupun kadang kebaikan kita sering diabaikan, sering dicurigai oleh orang lain, tetaplah lakukan kebaikan. Karena perbuatan baik yang tulus didasarkan kepada firman Tuhan dan bukan dilihat dari pendapat manusia. Jangan menyerah untuk hidup menabur kebaikan. Selagi masih ada waktu, mari kita menaburkan kebaikan. Karena waktu inilah yang kita pakai. Jika sudah saatnya menuai, kita sudah tidak bisa menabur lagi. Isilah kehidupan ini dengan menebarkan kebaikan, menebarkan hal-hal yang positif untuk menyatakan kasih kita kepada sesama. Jangan kita isi kehidupan ini hanya untuk keuntungan diri kita sendiri. Jangan pernah menunda kebaikan dan jangan pernah berharap kita dapat mengatur waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menabur. Tuhan memperhitungkan setiap kebaikan yang kita lakukan untuk nantinya akan kita nikmati buahnya di kehidupan hari esok yang akan datang jika sudah tiba waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti petani yang ketika menabur tidak serta-merta menuai, tetapi ada usaha yang dilakukan, ada jerih lelah yang diupayakan, ada proses di situ sehingga mereka menghasilkan hasil yang baik, tuaian yang baik. Tetaplah berbuat baik tanpa merasa kita lebih baik dari orang lain. Pertanyaan reflektif kita untuk kita renungkan hari ini, yang pertama, mengapa kita perlu melakukan kebaikan? Yang kedua, perbuatan baik apa yang telah kita lakukan hari ini? Selamat berefleksi, kiranya Tuhan memampukan kita untuk menaburkan kebaikan bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin.